tangan berarti sudah lihat saya. Pak Pariaman, Pak. Jawa Timur. Sumbar Bung Zahir. Nah, Assalamualaikum. ya, ini saya lagi bersama beliau, lagi diantar keliling ke Sumatera Utara. Kebetulan sudah 2 hari, insya Allah besok kami mau ke Toba dan siangnya langsung kembali. Ya, Pak Ketum MPG Jimmy S. Ini setelah penetapan nomor urut KPU nih, apa strategi MPG untuk memenangkan Ganjar Mahfud ke depan nih? Baik, terima kasih kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Setelah kemarin kita menyaksikan pengambilan nomor urut yang dilakukan oleh para calon presiden, jadi alhamdulillah kita kawan-kawan MPG bersyukur mendapat nomor yang memang kita idam-idamkan, yaitu nomor urut 3. Nah, jadi setelah pengambilan nomor urut ini, saya terus terang di internal DPP MPG beserta jajaran, yaitu di 27 provinsi dan di 199 kabupaten kota, akan melaksanakan konsolidasi di tiap-tiap provinsi yang melibatkan pengurus kabupaten dan kota yang kami miliki sebanyak 199 kabupaten kota. Adapun kesimpulan mengenai strategi ke depan, di mana yang kita tahu masa kampanye akan dimulai di tanggal 28. Saya sudah merangkum strategi pemenangan untuk idola kita, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, yaitu terbagi tiga strategi, yaitu serangan udara, serangan darat, dan serangan laut beserta serangan bawah tanah. Artinya ilustrasinya serangan udara ini, kami MPG sudah menyiapkan pesawat-pesawat tempur yang canggih yang bisa membidik sasaran tembak dari kekuatan musuh, kekuatan musuh secara udara. Selain pesawat-pesawat tempur yang kita miliki, yang memiliki tembakan yang akurasinya tinggi, saya juga sudah menyiapkan untuk serangan udara pesawat anti radar, artinya tidak bisa terdeteksi dari udara. Jadi itu ilustrasi ya, ini saya infokan ilustrasi. Nah, yang pertama serangan udara, kedua serangan laut. Nah, serangan laut ini kita tahu Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau. Artinya banyak suara-suara yang terpisahkan oleh daratan. Nah, untuk itu saya juga sudah punya strategi bagaimana membuat strategi supaya apa yang kita rancang di serangan udara bisa bergerak secara serentak di laut. Nah, yang terakhir mengenai serangan darat dan serangan bawah tanah. Nah, untuk serangan darat ini saya prioritaskan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini adalah kantong-kantong suara yang kita semua tahu bahwasannya perlu sangat fokus untuk memonitor
pergerakan-pergerakan pemenangan Ganjar Mahfud di 2024 mendatang. Artinya kita akan melaksanakan bagaimana caranya kita mengambil hati rakyat. Di serangan darat ini kita bagaimana membuat strategi mencuri hati rakyat supaya kita memperkenalkan Pak Ganjar Mahfud ini secara real, bisa mengecek siapa itu Pak Ganjar, siapa itu Pak Mahfud. Nah, nanti kita akan memberikan edukasi. Kita akan memberikan edukasi kepada warga atau kepada masyarakat pemilih, khususnya anak muda. Jadi untuk serangan darat salah satu itu. Selain itu, saya juga sudah telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di kabupaten kota, di mana kabupaten kota ini terdiri dari 25 pengurus sampai 30, sedangkan untuk di kecamatan dan di kelurahan, di desa itu kita memiliki 10 orang sampai 15 orang. Nah, nanti anggota-anggota kita tersebut, para pengurus tersebut akan mengajak apa itu istrinya, apa itu tetangganya, apa itu saudaranya, anaknya untuk memilih Pak Ganjar, untuk memilih Pak Ganjar dan sama-sama kita hitung di TPS. Jadi saya instruksikan kepada kabupaten kota, pengurus kabupaten kota, kecamatan maupun desa, kira-kira kalian bisa membawa suara berapa. Nah, jadi misalkan pengurus di Kabupaten Tuban, kecamatan apa, itu kan ada pengurus. Nah, nanti kita akan minta supaya dia membawa selain keluarga intinya, membawa tetangganya. Jadi misalkan satu orang membawa 5 atau 10 orang suara. Nah, karena yang kita tahu ini kan Pilpres ini one man one vote. Nah, jadi misalkan kita di Kabupaten Tuban ada pengurus 30. Ya minimal dengan istri dan anaknya bisa dapat di satu kabupaten itu 90 suara. Nah, kalau 90 suara itu kita gerakan lagi, kita kembangkan ke saudaranya, ke RT ke tetangganya, bisa ngambil 5 atau 10, ya bisa 90 kali 5 atau 90 kali 10. Nah, itu nanti kita sedang mendata itu. Nah, siapa yang bisa menjamin dengan teknik ya nanti untuk membuktikannya di TPS saya akan kasih supaya dia pakai alat peraga yang di tangan atau di mana sebagai simbol foto. Jadi supaya kelihatan bahwasanya ini himpunan suara dari MPG. Nanti kita akan buat alat peraga, misalkan apa bentuk gelang, apa bentuk cincin atau pulpennya. Jadi misalkan gelang atau cincin, kan begitu, cincin. Nah, kalau cincin kan pas dia nyoblos foto kelihatan kan, MPG kan gitu. MPG warna kuning misalkan khusus di kabupaten ini, warna hijau khusus di provinsi ini. Nah, jadi kita buat sampai sedetail itu. Artinya saya mau menghimpun suara real yang dimiliki oleh MPG supaya ini menjadi bahan masukan kepada Pak Ganjar Pranowo bahwasannya memang MPG ini real, ada di akar rumput, bukan hanya sekedar katanya atau saling klaim atau klaim yang nggak benar. Nah, jadi saya mau membuat pertanggungjawaban kepada Pak Ganjar yang merupakan idola kita. Saya akan sampaikan ke tim pemenangan nasional atau TPN supaya menjadi perhatian juga ini ke tim pemenangan nasional. Jangan memiliki relawan tapi tidak dimobilisasi, ya kan? Kan banyak relawan lain yang ada di TPN. Hilangnya
Saya punya masa di sini, saya punya masa di sini. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan ya percuma juga. Di mana titiknya, di mana? Nah, sebenarnya saya maunya itu. Jadi tersentral semuanya. Yang di kabupaten kota, mana relawan-relawan tingkat nasional yang di kabupaten kota, coba komunikasi dengan kami. Nah, itu kan sebenarnya wadahnya ada di TPN. Dalam hal ini yang memobilisasi secara global. Nah, tapi ya udahlah, saya di internal sendiri coba mendata itu lewat pengurus saja. Pengurus di provinsi, pengurus di koordinator di kecamatan, kelurahan. Nah, saya rasa dengan nanti saya buat sistem seperti itu, saya bisa menghimpun data bahwasannya satu provinsi di mana kita memiliki sekian ratus pengurus, ya kan, misalkan ada 500 pengurus di provinsi Jawa Tengah atau 500 pengurus di Jawa Timur. Nah, itu tinggal kita bagikan saja alat peraganya untuk di TPS, apa itu dalam bentuk gelang atau dalam bentuk cincin, supaya ada kode-kode kan, supaya ada kode-kode menandakan itu loh suara MPG, dan kita bisa pertanggungjawabkan itu kepada TKN ataupun Pak Ganjar. Demikian info dari saya. Terima kasih. Nah, untuk yang bawah tanah, saya juga sudah ada tim khusus yang masuk ke dalam lini-lini kelompok lawan. Nah, saya udah sediakan tim khusus yang masuk dalam lini-lini kelompok lawan, baik itu kelompok lawan di calon yang lain maupun di pemerintahan. Nah, jadi kita akan monitor apakah sesuai arahan Pak Jokowi semua aparat harus netral. Kita akan monitor. Saya sudah membentuk tim khusus di 27 provinsi dan di 199 kabupaten kota. Nah, jadi tim khusus inilah nanti yang akan memonitor apakah aparat yang memang harus netral benar-benar netral pada saat masa kampanye mendatang. Dan yang terpenting lagi, kami setelah masa kampanye akan sudah membentuk juga tim payung dokumentasi. Nah, tim payung dokumentasi itu maksudnya kita pengurus di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera sedang mendata berapa ribu TPS atau berapa ratus ribu TPS yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Karena yang kita tahu bulan 2 itu masuk dalam cuaca yang hujan atau yang ekstrim lah, apa cuaca hujan. Nah, disitulah kita perlu menyediakan payung demokrasi. Artinya payung demokrasi, saya sedang mendata untuk di masing-masing TPS kawan-kawan pengurus MPG membuat dokumentasi. Membuat dokumentasi di TPS bukan lewat foto tapi melalui video. Jadi saya instruksikan kepada kawan-kawan yang berjaga di TPS, kawan-kawan MPG yang berjaga di TPS untuk memvideo hasil perhitungan suara di TPS. Ya. Jadi misalkan setelah acara pemungutan suara, nah itu kan ada penghitungan. Nah, ada penghitungan di masing-masing TPS. Nah, MPG akan membuat khusus tim, namanya tim payung demokrasi, di mana tim ini akan kita latih meskipun cuaca nanti hujan atau apa karena kita tahu bulan 2 adalah musim hujan dan kita harus siapkan itu. Nah, kita akan menurunkan tim payung demokrasi untuk merekam hasil pemungutan suara di TPS masing-masing. Tapi saya mengeluarkan tim ini khusus di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera saja. Nah, di mana pengurus kita selain di kabupaten kota maupun di kecamatan sudah ada juga beberapa yang sampai tingkat desa.
Nah, untuk itu saya akan membuat tim payung demokrasi. Jadi kenapa ini saya buat? Supaya nanti ke depannya bila mana ada permasalahan, bukan hanya foto, tapi ada dokumentasi video. Nah, jadi nanti tim ini saya bekali perangkat untuk memvideo. Jadi memvideonya itu bukan di mulainya acara, tapi pada saat perhitungan suara. Nah, jadi maksudnya perhitungan suara, wah ternyata Pak Anies dapat sekian, Pak Ganjar dapat sekian, Pak Prabowo sekian. Nah, itulah data di TPS. Dokumentasi video ini yang kita akan punya. Bila mana nanti perhitungan suara itu di TPS naik ke desa, kelurahan, kecamatan, provinsi, nah itu kita sudah tahu harus tetap sama. Sampai ke KPU pusat kita udah memonitor itu lewat video, bukan lewat foto. Nah, kalau foto kan dipoto biasanya hasil suara chat gitu kan. Nah, itu kan bisa di rekayasa. Tapi saya memerintahkan untuk di video. Untuk di video di TPS di mana yang pengurus-pengurus MPG ikut menyoblos di TPS tersebut. Demikian Mas Oko, terima kasih. Siap, makasih Pak Ketua.